Ya akhi, i'lam hadza masjid lazim tohir in kunta turid an tukhrijari fil hamam la fil masjid. Dulur, iki mono masjid. Ojo sembarangan kentut blok ngono iki. Mau cara Jawane ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita setiap Sabtu ketiga. Mudah-mudahan disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Semua urusan kita mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Semua yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah, dari keluarga kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, orang-orang kita cintai, mudah-mudahan semuanya disembuhkan oleh Allah. Dan kita yang berdoa ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan iman lain dan batin oleh Allah, panjang umur yang barokah, istiqomah ibadahnya. Kalaulah satu saat dipanggil oleh Allah, muka-muka dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Mari kita baca ayat yang terakhir surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Lanjutkan salawat sekali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini temanya adalah hukum perempuan yang keguguran. Jadi kalau keguguran itu melahirkan tapi tidak normal, ya. Ini diawali dengan pertanyaan dari jamaah melalui WhatsApp saya. Di antaranya begini: apakah wanita yang mengalami keguguran tetap wajib sholat ataukah tidak? Bahkan juga apakah wanita tersebut tetap puasa ataukah tidak? Bapak Ibu, kalau orang melahirkan dan kemudian keluar darah, itu darahnya namanya darah apa? Nifas. Ketika keluar darah nifas habis melahirkan, selama belum suci maka tidak boleh
sholat, tidak boleh puasa, dan lain sebagainya. Nah, tapi ini sebenarnya juga melahirkan, tapi karena tidak normal, maka disebut keguguran. Jalannya sama. Orang keguguran itu mengeluarkan darah apa mboten, Bu? Mengeluarkan. Soalnya kalau mboten nate. Nek bapak-bapak niki sunat melahirkan itu sakit apa mboten, Pak? Sakit. Sunat niku sakit apa mboten? Loro pundi sunat kali melahirkan? Loh, jarene loro tapi mboten kapoki. Tapi nek sunat, oh pisan tok. Disunat ya entek. Baik. Kalau belum dibahas, terus dengan ditanya oleh putrinya yang keguguran ini jawabannya terus pun Bu. Tetap sholat, napa mboten? Kan keluar darah. Loh kok meneng kabeh? Sholat napa mboten? Loh, ono sing mboten, ono sing enggak. Mboten nggih? Oke. Karena menurut jenengan sama-sama keluar darah. Dan dari jalan yang sama. Dan ada proses bayi yang dikeluarkan. Jadi menurut panjenengan wasian, maka dalam konteks ini tetap tidak wajib sholat, juga tidak wajib puasa. Wah, bahaya gila ngono. Oke, kalau begitu sebelum membahas persoalan itu, dari belakang kelihatan apa betul ini? Oh iya, alhamdulillah. Ini Rasulullah SAW bersabda berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat namanya Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sesungguhnya salah satu di antara kalian dikumpulkan penciptaannya atau proses penciptaannya kula jenengan kabeh ini fi batni ummihi, di dalam perut ibu kita masing-masing. Arba'ina yauman nutfatan. Jadi ada fase yang pertama bertemunya nutfah, air mani antara suami istri. Fase pertama itu disebut fase bertemunya nutfah selama 40 hari. Nah, setelah 40 hari berikutnya, berarti fase yang kedua, 40 hari berikutnya, summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Dari 40 hari pertama nutfah, proses digiling mungkin ya. Kemudian berubah menjadi darah. 40 hari kedua menjadi darah. Berarti berapa hari? Sudah 80 hari. Tsumma yakunu mudghatan. Kemudian 40 hari berikutnya dari darah menjadi segumpal daging. Nah, setelah 40 hari kedua menjadi darah, daging, terus menjadi daging. Nah, berikutnya summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh. Nah, kemudian fase yang 1, 2, 3, yang keempat, berarti 40 hari yang keempat itu kemudian ditiupkannya roh. 40 hari, polong-polong, terus ditambah 40 hari yang ketiga, tambah 40 berapa hari nih Pak?
110. Terus 40 hari berikutnya berarti pinten? Nah, untuk mulai masuk fase 40 hari yang keempat, ini baru dihidupkannya ruh. Berarti sekitar 4 bulan ya. Nah, 4 bulan. Nah, ketika ditiupkannya roh inilah kemudian wa yu'maru bi arba'ati kalimatin. Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat 4 hal. Bersamaan dengan ditiupkannya roh, maka takdirnya yang menyangkut 4 hal ini dicatat oleh Allah. Jadi apapun kejadian yang kita alami ini sakjane bersamaan dengan ditiupkannya roh, Allah sudah mentakdirkan. Apa itu? Yuktabu rizquhu, rizkinya, wa ajaluhu, dan ajalnya. Nah, ajalnya ini kan nanti mulai dari proses loro nih barang yang termasuk niki. Nek rizkinya nyambut gawe nih sekolah sampai menuju rizkinya, wa amaluhu, dan apa yang kita lakukan ini tidak lepas dari ketentuan Gusti. Sampai kalau jangan tengok-tengok di sini, ini juga tidak lepas dari catatan yang sudah ditulis bersamaan dengan ditiupkannya roh. Pas kapan hari saya tidak bisa hadir karena ada acara MTQ, itu juga tidak terlepas dari takdir Gusti Allah. Walaupun sudah diprogramkan setiap 1 bulan sekali di Sabtu ketiga, tidak selalu bisa hadir sesuai dengan jadwal karena ada acara kegiatan lain yang berbenturan. Nah, amal kula jenengan seperti itu juga tidak lepas dari, bahkan kula jenengan ngentut niku lho, nek gurung wayahe, gurung iso metu njajal sakniki nek iso karpe dhewe ngentutone iso. Halo? Betul? Berarti wayahe ngentut utawa mboten niku termasuk takdir Gusti. Nek ana wong ngarepe ngentut dadak dimpet, itu berarti menentang takdir. Wong ngarepe ngentut ditahan. Nah, kalau menahan takdir Gusti Allah, mesti akibatnya mboten sae. Nggih napa mboten? Bahasane nek ana wong dikei takdir Gusti Allah wis wayahe kok gak diterima. Wayahe ngentut, wayahe kudu ngengek jajah. Jangan empet kira-kira tambah sae napa mboten? Pasti tidak baik. Karena itu nek wayahe ngentut ya kudu dintut. Ya Allah. Ya. Makanya kula niki kadang eling waktu haji tahun berapa ya? 2004 atau 2005. Kebetulan kula niki jadi ketua kloter. Kula niki ngamalno hadis Kanjeng Nabi niku, Pak. Hal adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa turfa'u bihi darajat. Maukah kalian saya tunjukkan satu amalan, apabila kalian lakukan maka Allah akan memberikan 2 keistimewaan. Pertama, yamhaqullahu bil khotoya. Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Wa turfa'u bihi darajat, dan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Para sahabat menjawab, qalu bala, nggih ya Rasul, amalan apa itu? Kira-kira apa, Pak? Nah, qala, kemudian Kanjeng Nabi jawab, asbihul wudhu fis samarat. Sempurnakan wudhumu meskipun cuaca dalam keadaan dingin. Kalau kita praktekkan di Indonesia, nggak ada cuaca dingin panas ada. Dinginnya ya musim hujan ini, dikemulai hilang. Tapi kalau Mekah Medina pas musim panas musim dingin, bengi niku lho koyok rino. Jadi keluar rumah itu mboten adem, panas hawane, Pak. Itu kalau musim panas. Lah kalau musim panas ada angin lewat, itu podo karo kena knalpot. Wes, angin itu luar biasa. Lah kalau musim dingin juga begitu.
Kalau keluar rumah tidak pakai mantel jaket, wah itu bibirnya meletek-meletek dan berdarah saking ademnya. Makanya kalau bayang none anak wong lanang ada sembarangan ngoyong ngatek, surut langsung udah dikawat Pak. Beku saking ademnya lah. Dilalah waktu niku kula niki ketika tidak dalam kondisi sholat, mboten kebelet ngentut Pak. Tapi anggere mari wudu mau sholat nih lho, kebelet ngentut iku mboten kena dimpet. Sampai ana kanca niku nutup lawang kebanter muni der kaget niku langsung pret ngoten niku. Ya Allah, waktu niku kula eling pas sudah jalan dari maktab menuju masjid mau jamaah. Dilalah pas halaman masjid niku lho dadak qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Kula niku moro-moro kebelet ngentut. Ya Allah. Wis kadung ado-ado kepengin jamaah kok ya kebelet ngentut. Nek sampai tak keluarno terus antri wudu. Antrine nek pas jamaah haji kan ngoten niku, Pak. Tuwa iso ketinggalan jamaah. Tapi nek gak sak keluarkan berarti sholat sambil ngempet. Ya memang secara fikih selama tidak keluar tidak batal. Tapi kan malah gak khusyuk. Mergo ambek ngempet aja sampai metu kan ngoten nggih. Sehingga tidak bisa konsentrasi. Akhirnya kula putuskan daripada saya keluarkan ketinggalan jamaah, akhirnya kula sholat sambil nahan kentut. Dilalah mari salam. Arep entok niku nggih mikir iku nek muni ndane isinku. Tapi nek saya keluar harus ngelangkain ndase wong sakmono kae. Ya nek kuat nek gak kuat, ngentuti ndase wong lak malah bahaya. Akhirnya kula niki enggak ada akal. Akhirnya longgo rotok miring ngeten, maksudnya bolongane rada ombo. Tak tokno ben gak muni, dadak muni ini malah tuwa banter pisan tetet mboten mandeg-mandeg. Ana wong Arab iku guyu ngakak. Kula niki langsung dijawil. Ya akhi, min aina anta? Kamu dari mana? Ana min Indonesia. Saya dari Indonesia. Hal tasawfi kalam al-lugha ala rabbiyah. Kamu bisa ngomong bahasa Arab? Insyaallah aywah walau qalil. Walau sedikit-sedikit insyaallah saya ngerti. Ya akhi, i'lam hadza masjid lazim tohir in kunta turid an tukhrijari fil hamam la fil masjid. Dulur, iki mono masjid. Ojo sembarangan kentut blok ngono iki. Ngomong cara Jawane ngoten. Kalau kentut di kamar mandi li annal masjid baitullah, karena masjid adalah rumah Allah. Wah, kula diwono langsung afan ya akhi, mohon maaf, hadza takdir aku ngono. Ini takdir. Wong langsung ngakak guyu ngalih. Sampai saiki kula eling ya Allah. Kula izin akhirnya aku wajah kula tutupi serban. Baru kula niki sadar mengapa orang kentut itu sing ngentut bokonge, sing diwudoni yang dibasuh mukanya. Ternyata jawabannya ketemu di situ. Oh, walaupun sing ngentut bokonge, sing ngempet isin kan raine. Itu kan sing ditutup wajahnya kan ngoten nggih. Mboten bokonge sing ditutup. Makanya wajah ini adalah identitas yang luar biasa. Sebelum kita menghadap Allah kemudian kita bersihkan dengan wudu, karena yang kita tunjukkan adalah ini wajahtu wajhiyah. Lho ngoten niku ternyata. Makanya foto KTP ukuran 34 itu bukan foto bokong, tapi foto wajah. Sebab ternyata dalam kasus mutilasi, wong dibunuh tapi asalkan wajahnya ketemu masih bisa dikenali. Tapi kalau wajahnya nggak ketemu, walaupun badannya ketemu, angel ki badannya sopo kan ngoten. Oleh karena itu ketika kita sujud yang kita hadapkan adalah wajah kita. Ngoten ceritanya niku wow. Kembali ke laptop. Jadi apapun yang kita lakukan tidak lepas dari takdir Gusti Allah, termasuk wasyaqiyun au sa'idun. Apakah kita nanti termasuk orang yang bahagia ataupun orang yang sebaliknya? Ini sudah ada takdir Gusti Allah. Nah,
Karena kita tidak tahu takdirnya Gusti Allah. Apakah kita termasuk orang beruntung, orang yang mati husnul khotimah? Di antara usahanya adalah seperti ngaji pada pagi ini dengan harapan muga-muga kula jenengan termasuk orang-orang yang ditakdirkan menjadi orang yang baik. Allahumma amin. Sebab Kanjeng Nabi dawuh, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Jika Allah hendak mentakdirkan seseorang itu menjadi baik, ista'malahu, Allah akan selalu menuntun orang itu untuk melakukan kebajikan. Qalu kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana caranya Allah menuntun atau membimbing orang itu selalu dalam kebaikan? Qala liyuwaffiqahu li'amalin sholihin qabla mauti. Allah akan selalu memberikan taufik sehingga orang itu selalu dalam kebaikan sampai mati menjemputnya. Apa taufik itu? Taufik itu adalah seringkali dihubungkan wabillahi taufik wal hidayah. Karena ternyata taufik itu adalah antara keinginan atau harapan sesuai dengan kenyataan. Seringkali kula jenengan nggak ada keinginan tapi tidak sesuai kenyataan. Contoh, sakjane kepengin istiqomah jamaah nang masjid, dilalah ono ayalangan putune teko akhir kasito. Wis suwiyap dilalak kebelet BAB. Dipercepat malah gak metu-metu kan ngoten. Begitu nyampe masjid wis ilang jamaah entek. Nah, atau kita nada dering setiap malam kita akan bangun tahajud. Dilalak turun. Itu berarti belum mendapatkan taufik. Nah, ngoten. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kepada fase. Nah, ini status darah keguguran. Nah, jenengan tadi kan bilang menyamakan darah keguguran dengan melahirkan nifas. Apakah memang sama? Terkait dengan status darah keguguran yang dialami wanita, para ulama memberikan rincian sebagai berikut. Pertama, keguguran terjadi ketika janin berada pada dua fase pertama. Tadi fase pertama nutfah 40 hari masih berupa air mani. Kemudian berlangsung 40 hari. Dan fase alaqah segumpal darah yang berlangsung juga selama 40 hari kedua. Sehingga total dua fase ini berjalan selama berapa? 80 hari. Itu fase pertama. Fase nutfah dan segumpal darah. Dalam fase nutfah atau alaqah ini tidak berlaku hukum sama sekali tanpa ada perbedaan di antara para ulama. Jadi ulama sepakat nggak ada hukum baginya. Maksudnya apa? Para ulama menghukumi darah yang keluar adalah darah istihadah. Sehingga wanita masih tetap wajib berpuasa dan melakukan sholat. Untuk melakukan sholat cukup baginya berwudu pada setiap kali akan sholat 5 waktu. Berarti tetap juga puasa. Karena masih belum berbentuk manusia. Masih berupa segumpal darah. Berarti masanya 80 hari itu berapa bulan, Pak? Hampir 3 bulan ya? Iya. Kula hitung-hitungan Pak. Ya, hampir 3 bulan. Jadi itu masih berupa gumpalan darah. Nah, biasanya ibu-ibu yang sering keguguran ini karena dinding rahimnya tidak kuat sehingga coro nempele gampang, cebok lime mboten kuat. Akhirnya ceblok jadi keguguran nih, Pak. Ini kan menempel di dinding rahim kan gitu loh. Oke. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah pahami nggih? Tidak selalu keguguran itu apa tadi jenengan tidak wajib sholat dan tidak wajib puasa. Kalau kegugurannya di dua fase pertama masih usianya kandungan adalah 80 hari, maka itu darah yang keluar disebut istihadah. Maka hukumnya tetap wajib sholat, tetap puasa. Cuma karena darah ini najis, jadi setiap kali mau sholat dibersihkan pakai apa namanya, pempes sih,
pembalut. Nah, kemudian wudhu, sholat, meskipun masih keluar darah. Yang kedua, keguguran terjadi pada masa ketiga. Nah, ketiga itu berarti 81 hari dan seterusnya, ya. Yang disebut fase mudghah, segumpal daging. Pada fase ini mulai terjadi pembentukan anggota badan, bentuk wajah, dan seterusnya. Fase ini berjalan sejak usia mulai 81 hari sampai 120 hari masa kehamilan. Nah, berarti sudah masuk di bulan keempat, ya. Jadi terjadi keguguran fase ini, ulama merinci dua kategori Bapak Ibu. Satu, janin belum berbentuk seperti layaknya manusia. Namanya gumpalan daging, masih mulai terbentuk. Mungkin cara moto ya masih ada keluh-keluhan, cara malaikat masih melukis mungkin ya. Nah, itu belum sempurna. Pembentukan anggota badan masih sangat tidak jelas. Hukum keguguran dengan model janin seperti ini statusnya sama dengan keguguran di fase pertama dan kedua tadi, baik nutfah maupun alaqah, segumpal darah. Artinya status wanita tersebut dihukumi sebagai wanita yang mengalami istighathah. Kalau begitu berarti tetap wajib sholat, wajib puasa. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi keguguran di fase ini kalau dagingnya keluar, lu didelok. Apakah berbentuk manusia sempurna atau tidak? Kalau ternyata masih belum ada tangannya, ono tangannya tapi guru ono drijine, ono tondo matane irungnya tapi belum ada lubangnya, ya namanya aja masih proses pembentukan. Cara wong lukis gorong dadi. Maka dalam fase ini meskipun keluar darah tetap dihukumi istighathah sehingga wajib sholat, wajib puasa. Oke. Janin sudah berbentuk seperti layaknya manusia, sudah ada anggota badan yang terbentuk dan secara kasat mata memang seperti manusia, memiliki tangan, kaki atau semacamnya. Atau bisa jadi bentuknya samar namun dianggap sebagai awal bentuk manusia. Nah, sama ya, status keguguran dengan model janin seperti ini dihukumi sebagai darah nifas. Nah, ini keterangan selanjutnya. Kalau sudah ada tangannya, mohon maaf ya, ini tegaskan lagi. Jadi sudah memiliki tangan, sudah memiliki kaki, ya. Terus biasanya kan genten rambutnya, wis ono, ya bentuknya, tapi bentuknya samar, walaupun samar, tapi sebagai awal bentuk manusia. Status keguguran dengan model janin semacam ini dihukumi sebagai wanita nifas ternyata Bapak Ibu. Sehingga berlaku semua hukum nifas untuk wanita ini. Di antaranya dilarang sholat dan puasa. Sehingga berlaku juga hukum selesainya iddah kalau nifasnya memang selesai. Ini kalau wanita dicerai oleh suaminya saat hamil, maka begitu melahirkan iddahnya selesai, artinya dia boleh menikah atau dinikahi oleh orang lain. Ya, karena apa? Walaupun bayi keguguran tadi belum sempurna, tapi sudah berbentuk manusia. Nonton. Jadi kalau sudah fase ketiga 81 sampai 120 hari tadi itu masih bentuk gumbalnya daging dan belum bentuk manusia, maka statusnya dihukumi sama dengan segumpal darah, istighathah namanya. Tapi kalau sudah berbentuk manusia meskipun tidak sempurna tapi sudah ada wujud manusianya, maka dihukumi seperti mengeluarkan bayi dan darahnya disebut darah nifas. Ketiga, keguguran terjadi di fase keempat.
yaitu fase setelah ditiupkannya roh ke janin. Ini terjadi di usia kehamilan mulai 121 hari ke atas atau 4 bulan atau bulan kelima ya, masuk keempat menuju kelima. Jika terjadi keguguran pada fase ini, ulama sepakat wanita tersebut statusnya sebagaimana layaknya wanita nifas. Perlakuan pada bayi yang keguguran dalam fase ini dirinci menjadi 2. Bayi dalam keadaan tidak teriak saat lahir, nah ini sempurna Bapak Ibu, sudah ada gerakan. Biasanya kan ada gerakan sok mancal-mancal kan gitu. Tapi ketika keguguran dilalah tidak ada suara, tapi sudah ada nafasnya karena sudah ditiupkannya ruh. Dan biasanya ditandai mancal-mancal, mungkin ini kan kena didelok. Nah, kalau kemudian keguguran pada masa ini berlaku di dalamnya hukum seperti keadaan kedua pada mudghah yang telah disebutkan sebelumnya. Artinya dihukumi nifas. Juga berlaku hukum. Nah, kalau tadi yang belum berbentuk manusia sempurna itu status bayinya, walaupun ibunya dihukumi nifas, tapi bayinya kan belum sempurna, sehingga tidak diwajibkan untuk dimandikan, dikafani, disolatkan. Tapi kalau sudah ada ditiupkannya roh dan kemudian lahir tidak teriak, maka kok kemudian meninggal, maka wajib dimandikan, dikafani, sholatkan, diberi nama dan diakikoi. Bayi dalam keadaan teriak. Nah, sekarang tadi yang dalam keadaan tidak teriak, sekarang saat teriak saat lahir, maka berlaku hukum bayi secara sempurna, yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan, diberi nama, diakikoi, juga mendapatkan kepemilikan harta warisan dari wasiat. Nah, jadi misalnya bapaknya meninggal, kemudian ibunya bapaknya pernah wasiat, besok nih anakku lahir, maka ini ada wasiat itu diperbolehkan. Cuma ingat ini karena wasiat ini anak, tidak boleh ya, anak tidak boleh diwasiati yang terkait dengan harta warisan. Tapi ini kepemilikan harta yang diwasiati ini berarti harta yang bukan warisan. Misalnya begini, ada seseorang yang ingin mengadopsi anak, kemudian mengatakan nanti sebagian hartaku ini diberikan kepada ini, walaupun itu tidak ada hubungan dengan darah, dia bisa mendapatkan warisan karena wasiat. Tapi kalau anak, istri, keluarga yang ada hubungannya dengan darah, besok nih aku mati, nah itu ya, itu nggak boleh kemudian ini nanti dikasihkan ini sekian, itu nggak boleh. Karena apa? Masalah warisan itu sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan dibagi sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kalau keguguran itu fasenya sudah bayi terbentuk manusia, maka ibu yang keguguran darahnya dihukumi darah nifas. Apalagi kalau kemudian lahir anaknya sempurna meskipun tidak teriak, ya secara otomatis hukumnya adalah dihukumi darah nifas. Bagi bayinya juga wajib dimandikan, dikafani, dan disolatkan dan dikuburkan. Tapi kalau keguguran berupa darah atau daging yang belum berbentuk manusia atau berbentuk manusia tapi belum sempurna, maka tidak berlaku untuk dimandikan, dikafani, disolatkan. Tapi itu nanti ada
keterangan berikutnya, tapi lebih baik dibungkus dan dimandikan. Tapi kalau berupa darah mungkin digerojok tanpa dikuburkan juga boleh. Nah, itu Bapak Ibu sementara yang saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan lain, karena ini masih banyak ini pertanyaannya. Nanti itu kan menyangkut ibu yang keguguran terus darah nifasnya dan bayinya yang meninggal. Tapi kalau yang meninggal kemudian ibu yang hamil dan ada bayi yang di dalam, ya, misalnya kecelakaan dia hamil, bayinya wis gede, kan berarti bayinya hidup, sehingga nanti apakah ibu ini langsung dikuburkan bersama bayinya karena ada kehidupan, apakah ibunya nanti dibedah dulu, diambil bayinya baru dikuburkan dan seterusnya. Ini nanti pembahasan berikutnya. Monggo Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, tadi disampaikan waktu Ustaz berangkat haji tahun 2014 dingin sekali, sehingga kalau berwudu tinggi nggak ada dan ngajinya itu lama. Kemudian maaf tentunya ditahan. Kalau nggak salah tentu itu hukumnya makruh saya. Kalau nggak salah. Kemudian seandainya kita tetap keluarkan, tapi kita tayamum itu bagaimana Ustaz? Oh iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, tayamum itu diperbolehkan tapi dengan beberapa syarat. Syaratnya adalah satu, ketika tidak ada air maka wudunya diganti tayamum. Ada yang kedua, ada air tapi kita tidak boleh menggunakan air, sebab kalau menggunakan air justru menimbulkan mudarat bagi diri kita. Berarti karena sakit. Terus yang ketiga, ada air cuma sedikit, sementara kebutuhan air ini untuk minum saja cukup, alhamdulillah. Mungkin di daerah-daerah pegunungan yang orang sulit ke air, ono air itu khusus untuk jagane ngombe. Dalam kondisi seperti ini boleh tayamum karena air ada tapi sangat dibutuhkan. Yang keempat, ada air tapi itu membahayakan kalau kita pakai, seperti di pesawat. Itu kan dilarang untuk menggunakan air sampai gerojokan. Karena apa? Karena kalau tumpah ke pesawat ngerembes nanggone kabel bisa konslet dan membahayakan orang. Sehingga walaupun ono air kita juga bisa pakai cebok untuk melakukan itu, maka dalam konteks seperti ini kita dianjurkan untuk tayamum di pesawat, meskipun air di pesawat itu juga banyak. Nah, kasus Bapak Ibu, ketika kita tawaf misalnya, nah ini ya, waktu itu istihadnya Romaiyah Husain Ilyas. Jadi ketika dalam kondisi tawaf tiba-tiba kentut, jamaah pas kita pimpin, kalau kita ngantarkan kan yang bimbingi kan gak ono. Nek jamaah diculno dhewe wudu, ya iso hilang barang. Nah ternyata belum dalam konteks seperti ini, itu berarti masyaqqat. Al masyaqqatu tajlibut taisir. Dalam kondisi pilihan yang sulit, kalau ada kesulitan maka pilihannya adalah yang penting bagaimana caranya supaya ibadah ini tetap, maka beliau menganjurkan tayamum. Tayamumnya di mana? Wong kondisi ngono. Ternyata tayamumnya itu kalau memang menurut Imam Syafi'i harus debu. Tapi menurut Imam Hanafi dan imam yang lain, semua yang ada ini diyakini mengandung debu meskipun tidak kasat mata.
Kalau jenengan pakai kapas disret nang ini mesti ada noda coklat walaupun sedih, itu artinya mengandung. Karena itu akhirnya ono konco ngarep iku mbek mlaku kok nepuk geger di bae-bae. Loh, coba dadi geger jenengan iki ditepuk terus dimenon yang kemudian setelah itu nepuk lagi geger yang bawahnya, yang penting tidak mustakmal. Kemudian basuh kedua tangan. Nah, dalam konteks yang panjenengan tanyakan tadi, ketika kita sudah berada di masjid, ya kan ngoten. Sementara sudah mau jamaah. Nah, metu itu ya ngelangkai banyak orang yang sedang takbir. Ya kan berat ya. Sementara kita tidak boleh melangkai kan, kecuali dalam keadaan darurat kebelet ngenge itu kan ya bahaya nih, kapan dijanong kan. Tapi kalau kemudian seperti ini, maka berdasarkan ijtihad dan sarana Romaiyah Husain tadi kelihatannya termasuk diperbolehkan tayamum di situ. Nah, cuma alternatifnya memang kalau memang memungkinkan untuk jalan keluar wudu, ya memang sebaiknya berwudu. Tapi kalau kita kemudian keluar dan harus melewati orang yang sholat, lah ini yang tambah dosa kan, maka ya inilah yang disebut masyaqqat. Al-masyaqqatut tajlibut taisir. Ketika terjadi kesulitan kita boleh memilih, ya seperti ijtihadnya Romaiyah Husain tadi. Kalau kemarin saya belum dapat ilmu dari beliau, itu ya jamaah tetap tak tonton nang rono kan ngoten Pak. Wong air banyak. Jadi pikiran kita air itu banyak. Subhanallah, Bapak Ibu. Jadi ilmu itu pentingnya begitu. Makanya disebut al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ketika kita dalam kondisi kegelapan, sumpah nggak ada masalah, dengan ilmu itu terpecahkan. Lah karena kita nggak tahu ilmunya, akhirnya menjadi sesulit. Wong kula niki nate sama beliau itu ke Sumatera sama Syekh Hambali, diajak Syekh Hambali ke kampung halamannya Sumatera. Dilalah pas waktu sholat zuhur asar itu kan mampir di masjid. Masya Allah, masjidnya besar, tapi jedingnya itu kosong, gak ada banyune. Keran-keran ini nggak ada air. Ada air di bak cuwur dikit pisan. Umpama pipis disiram itu gak sampai mili. Ya Allah, gimana ini wudunya? Wudunya gantian satu persatu nyedukno sithik-sithik ngoten niku. Ning atimu ning ngene. Iki engko tak qadha, wis jelas gak? Ya Allah, kaya ngene. Akhire bari mari salat longgo karo yai. Ning ati kan muskil nggih. Dadak moro-moro yai niku dawuh. Koyok-koyok ngerti ati kula. Ning ati ki piye salat kok koyo ngene, cara wudune gak sempurna. Terus iki suci apa enggak wong sak menikahe. Kan ngoyo kabeh. Terus anune mek titik. Dadak Romo yai dawuh ngeten. Le ngene iki sing diterima duduk lakone iki, tapi sing diterima adalah mantepe ati nang Gusti Allah. Artinya ojo ragu. Dasarnya ngoten niku, Pak. Ternyata kita kemarin pernah membahas ketika ada air yang kurang dari 2 kula, kemasukan najis, meskipun airnya tidak berubah karena kurang dari 2 kula, ukuran 216 liter menurut Imam Syafi'i itu najis. Walaupun najisnya cuma sedih, tapi ternyata Imam Maliki, mazhabnya Imam Maliki mengatakan kalau ada air 2 kula, kecemplungan najisnya cecek atau tikus, selama itu tidak berubah tetap dihukumi ngono. Lek ngono aku ketemu Imam Maliki ae wis ngono akhirnya. Loh, coba. Ternyata perbedaan pendapat itu justru menguntungkan kita. Coba kalau kula jenengan setiap kali sentuhan laki perempuan yang bukan mahram itu adalah ulama Syafi'iyah. Tapi kalau haji, umroh, tawaf, desekan kaya ngoten, ikut pendapatnya Imam Syafi'i terus pundi? Ya ambek bojo gak dicekel ya repot, Pak.
Ya hilang, ya kon gandeng terus wong koyo ngoten niku. Apalagi pas musim haji. Akhirnya dengan ikut pendapat ulama selain Imam Syafi'i, sentuhan kulit laki perempuan tidak batal. Loh kan enak akhirnya jembar. Engko nek nang Indonesia balik batal maneh gak apa-apa kan ngoten. Nah, inilah namanya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan bisa menyebabkan hukum menjadi mudah, tapi kudu duwe ilmu ternyata. Ngoten nggih. Ngoten, Mbah. Tapi kalau yang batal itu pada waktu bentuk bisa pada waktu tuh. Cara tayang gimana? Ya tayamumnya tadi, Pak. Koncone kongkon mengkurep sambil laku atau mandek sebentar. Mayoritas kalau pada waktu itu kan pakai mikro. Iya. Kalau secara logika itu kan suci. Iya. Apa itu kita masih menganggap pada debu? Lah iya, Pak. Artinya walaupun kalau penjenengan ini ngeten iki kan dalam kondisi kan tidak kelihatan debunya, tapi semua yang ada itu mengandung debu. Walaupun ketek bersih, nanti nek diumbahin dikum, koloe menjadi coklat, Pak. Nggih napa mboten? Nah, itu berarti walaupun tidak tampak kita yakini mengandung debu. Ya. Cuma itu memang gak ketoro, Pak. Tapi kok jarno sak wulan gak usah dipel, lak mesti tambah kandel gitu. Nah, ngoten sehingga ikramnya kain ikramnya itu yang disentuh. Ngoten nggih? Oke, monggo, Bu. Sebenarnya. Nggih. Terima kasih tadi saya juga mau tanya masalah kalau mau kan kita nggak boleh nahan kentut atau apa atau pipis atau apa. Tadi sudah dijawab, terima kasih, saya sudah jelas. Yang ingin saya tanyakan ini masalah yang keguguran. Kebetulan ini ada kejadian di keluarga saya waktu dulu, kakak saya mungkin dari perjalanan jauh dari Palembang ke Surabaya, mungkin kecapean atau bagaimana. Nah, pada saat di rumah di Surabaya itu ibu saya mengajarkan pengajian untuk cucunya masuk roh video itu yang sudah Tinggepan ya. enggak yang kebetulan ini anak yang tiga kebetulan. Terus habis itu yang 4 bulan atau 5 bulan itu pada saat itu anaknya yang nomor 1 itu masih kecil gitu. Pada saat dia lari-lari yang nomor 2 itu diangkat, terus yang nomor 1 itu melihat ibunya dipasang. Nah pada saat itu kebetulan. Nah di situ kan sudah ada namanya ya Ustaz. Kan ada laki dan perempuan. Nah karena ibu saya, nenek saya, bapak saya atau suaminya itu bingung karena nggak pernah tahu ada orang kuburan, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, tapi di rumah sakit itu bapak saya punya prinsip, ini harus dikafani karena sudah di adakan pengajian, sudah ada rohnya. Betul. Nah terus habis itu karena dari rumah sakit itu kan sudah ajur gitu Pak Ustaz. Jadi tapi tetap bapak saya minta untuk dikafani. Nah, apa itu boleh Pak Ustaz? Iya. Karena saya belum tahu laki atau perempuannya. Jadi setelah dikafani baru dimakamkan di gadukan di situ sama suaminya. Jadi bolehkah? Ya, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada prinsipnya orang keguguran itu kan lahir tidak normal. Tapi kalau memang itu sudah masuk di usia kehamilan 4 bulan menuju ke 5 bulan dan sudah ada ruhnya dan sudah berbentuk manusia. Nah, tadi kalau menurut jenengan tadi kan hancur. Ternyata nanti itu ada istilah kiret, ya. Kiret itu adalah membersihkan rahim karena proses keguguran. Nah, kiret itu nanti juga kebetulan ya jelas keluar darah kan gitu ya. Terus kemudian status bayi tadi itu. Jadi pada prinsipnya kalau bayi, tadi kan saya katakan di situ walaupun tidak sempurna, tapi sudah berbentuk gumpalan darah dan ada pembentukan semacam manusia, maksudnya maupun kelihatan samar, tapi sudah ada kaki, sudah ada tangan kan gitu ya, maka tetap berlaku
hukum untuk wajib dimandikan, dikafani kan gitu, dan juga disolatkan ya. Kalau itu sudah ada nyawa atau kehidupan. Nah, yang bisa merasakan kan ibunya. Nek tondone ono wis iso jejek-jejek kan gitu, Bu. Nggih. Nah, waktu itu langsung dikafani oleh dibungkus. Ya, sudah berarti kalau di rumah sakit itu pasti sudah dibersihkan, sudah dimandikan. Ya. Dan kita makanya sampai hukum akikoh barang itu. Kalau yang biasa tahlilan ya boleh ditahlili kan. Ya. Itu begitu. Dalam? Nah, makanya tadi kalau lihatnya itu sempurna, sudah ada nyawanya, maka juga ada hukum diakikoi, walaupun tidak berteriak, ya. Tapi kalau belum ada nyawanya, maka tidak berlaku seperti dimandikan, dikafani tadi. Ya. Jadi kalau sudah ada ruh, sudah ada bergerak, ada dua kemungkinan tadi. Berteriak dan tidak, maka sama-sama dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, dan juga diakekoi. Cuma yang perlu diingat Bapak Ibu, akekoi itu kan sunnah bagi yang mampu, tidak wajib. Andai kata tidak, juga tidak dosa. Tapi umumnya kita kan yang diakekoi itu kan yang hidup, nggih. Pun mancing nggih? Oh, masih. Salam. Tentang takdir, Ustaz. Apakah takdir itu bisa berubah? Seperti misalnya kalau orang itu sudah tercatat di lauh mahfuz ya, bahwa manusia takdirnya dia akan berpindah keyakinan misalnya. Apakah nanti seperti itu, Ustaz? Apakah Allah itu sudah tidak menuntunnya lagi? Terima kasih, Ustaz. Iya, pada prinsipnya semua ulama ahli tauhid mengatakan takdir itu bisa berubah. Yang pertama ada namanya aliran Qadariyah dan Mu'tazilah. Bahkan mereka mengatakan kita bisa mentakdirkan diri kita sendiri. Berdasarkan firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib seseorang kecuali orang itu yang merubah nasibnya sendiri. Nek kula jenengan kepengin sugih kudu rajin nyambut, nek kepengin pinter kudu rajin belajar. Dengan kata lain, mana mungkin kita bisa pinter, bisa sugih nek gak tekun nyambut gawe dan tekun satu. Ini dibantah oleh namanya aliran Jabariyah, di mana mereka mengatakan perjalanan hidup manusia ini ibarat wayang, bergerak dan bertindak nyawa yang tergantung dalang. Sementara dalang kehidupan adalah siapa? Allah. Sehingga baik dan buruknya kita tergantung Allah. Masing-masing aliran ini punya kelemahan. Kelemahan ini kabeh awak dhewe iki menggantungkan Allah. Nanti hal-hal yang kita lakukan yang jelek akhirnya kita atasnamakan Allah. Ana wong moro-moro dikewaplok. Moro-moro nglakoni dosa. Arek cilik diwambungi misalnya. Saya kan viral ana ustaz sing ngambungin nggih. Aku nglakoni iki takdire Gusti, bukan bahaya. Padahal Allah kan Maha Suci. Ngerti maksud saya, Pak? Tapi kalau orang ini kemudian sebaliknya dengan aliran Qadariyah, Mu'tazilah, kalau semua itu dinisbatkan pada dirinya, akhirnya lali Gusti Allah, manusia menjadi
Aku sugih itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena nyambut, yo karena usahaku. Lali nang Gusti, lo kan bahaya. Akhirnya ada aliran yang menyatakan bahwa manusia tetap berusaha, tapi Allah lah yang menentukan. Usaha kita belum tentu menghasilkan, kalau tidak Allah yang. Nah, jadi untuk menuju takdir ini ada peran manusia walaupun kecil. Nek kepengin oleh duit nyambut gawe, walaupun wong nyambut gawe gurung tentu oleh rezeki sesuai yang diinginkan. Ono sing kadang-kadang tengok-tengok meja tanda tangan kok luwih akeh, enten mboten? Nah, ngoten. Ono sing sampai kete esuk metu tengok-tengok wong tukang becak nek gurung oleh wayahe kan ngoten. Tapi yang penting sudah usaha. Karena itu manusia tetap usaha, tapi Allah yang menentukan. Jadi untuk merubah takdir itu juga ada keterlibatan manusia. Makanya di dalam hadisnya khairihi wa syarrihi minallah. Memang baik dan buruk kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Cuma kita diberi akal Bapak Ibu untuk memilih mana yang kita pilih, baik atau Gusti Allah nyiptakno donya iki terdiri dari kulon dan etan, selatan dan utara, ono gandengane, apik gandengane. Nah, ketika kita sudah dikasih akal untuk membedakan mana yang baik dan buruk, dan akal ini memang terbatas sehingga kita dikasih Rasul, Nabi yang menyampaikan wahyu dari Allah, menyampaikan hal-hal yang gaib. Loh kok masih milih yang elek? Itu berarti kita memang sudah menentang takdir kita. Karena kullu mauludin yuladu alal, hakikatnya Allah menjadikan manusia itu kan fitrah, bertuhan api. Fa'abawahu yuhawidani ayunassirani ayumajisani. Maka tergantung orang tuanya lah. Anak ini nanti akan menjadi Yahudi Nasrani. Berarti kan pilihan. Asli nih kabeh kula jenengan ini bertauhid. Ketika di alam roh semua ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala, nggih panjenengan Tuhanku. Loh, semuanya itu bertauhid. Cuma kemudian ono sing Yahudi Nasrani itu sebenarnya bukan takdir Gusti Allah, tapi pilihan sendiri. Wong sudah bisa membedakan mana yang baik yang buruk. Makanya kalau debat Islam dan Kristen itu jelas kita perjanjian lama dan baru itu beda. Makanya kalau jenengan lihat YouTube-nya Donitan itu kan jelas perjanjian lama, Injil yang lama yang belum dirubah itu asli agama tauhid. Al-Masih Isa itu adalah utusan. Loh kok kemudian dirubah oleh Paus? Nah, sehingga sebenarnya perjanjian baru itu bukan Injil tapi ucapannya Paus. Makanya banyak pendeta yang masuk Islam dengan debat dengan Donitan ini Bapak Ibu. Nah, berarti fa'abawahu yuhawidanihi, tergantung orang tuanya menjadikan ini. Nah, orang tuanya ya tergantung orang tuanya. Karena itu lingkungan ini berpengaruh besar terhadap takdir kita bertauhid atau tidak. Kula jenengan sing bertauhid ngeten iki belum tentu nanti akhirnya takdir kita akan mati menjadi Islam. Oleh karena itu kita harus berusaha ngaji tekun. Ini dalam rangka untuk supaya mempertahankan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kesimpulannya takdir itu bisa berubah. Berubahnya atas usaha dan kerja keras. Nah, ngoten. Makanya ada satu riwayat ketika Sayyidah Aisyah habis membeli budak, begitu dibawa pulang Rasulullah didatangi malaikat Jibril, ya Muhammad, budak yang barusan dibeli oleh istrimu jangan sekali-kali kau izinkan masuk ke dalam rumahmu. Loh, mengapa ya Rasulullah? Mengapa malaikat Jibril? Karena catatannya sebagai calon penghuni neraka, tak layak dan tak patut seorang calon penghuni neraka masuk ke dalam rumah Rasulullah yang disucikan oleh Allah, yang dikenal dengan Ahlul Bait. Akhirnya Kanjeng Nabi medal nyegat budak niku aja sampai mlebu omahe Bapak Ibu. Begitu dikasih tahu nangis budak niki Bapak Ibu.
karena harapannya kepingin menjadi ahlul bait, menjadi bagian dari keluarga besar Rasulullah, ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, ternyata tidak berhasil karena malaikat Jibril ngasih tahu bahwa takdirnya budak ini menjadi calon penghuni neraka. Akhirnya Rasulullah mengesahkan. Apa mengesahkan ini? Tidak mentala, nangis nih Pak. Rasulullah akhirnya masuk ke dalam rumah, golek sesuatu yang bisa dibuat menghibur hatinya. Ternyata Rasulullah hanya mendapatkan satu buah kurma, si jindil, ngerti ndil? Napa ndil? Langsung dikasihkan. Sambil pulang, satu buah kurma ini dikirkiti sampai tinggal separuh. Dilalah di tengah jalan ada seorang pengemis yang kelaparan, memintanya. Karena tidak ada yang dikasihkan kecuali separuh buah kurma sisa tadi, itulah yang dikasihkan. Loh, tiba-tiba malaikat Jibril datang lagi, ya Muhammad, budak yang barusan kasur pulang, panggil lagi kemari. Loh, terus pun disekat kan. Jare ini kan kon mulai saiki kon nyeluk maneh. Apa sebenarnya yang terjadi? Catatannya telah dirubah oleh Allah dari calon penghuni neraka menjadi calon penghuni surga. Golek ono sampai ketemu. Nah, akhirnya dia dipanggil lagi dan menjadi satu keluarga dengan Rasulullah dan catatan berubah takdirnya. Berkat apa? Sedekah. Karena itu kemudian ini namanya asbabul wurud. Rasulullah kemudian menyampaikan sabdanya karena peristiwa ini, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Jagalah dirimu dari sentuhan api neraka meskipun dengan separuh buah kurma. Nah, itu bersamaan dengan ridhonya Allah, Bapak Ibu yang kami hormati. Karena itu mudah-mudahan Bapak Ibu yang sedekah untuk konsumsi ini maupun yang nyumbang orang sakit tadi, subhanallah luar biasa, itu adalah bagian untuk merubah takdir kita. Moga-moga jadi orang baik. Makanya Bapak Ibu, bayi sadurunge ditiupkan roh itu kemudian wong Jawa ngejating. Loh, itu nih dasarnya kalau tapi saja nih kalau di dalam ini dasarnya. Nyeluk tonggo-tonggo dijak ndonga bareng, mulai digawani berkat supaya roh yang ditiupkan ini nanti Allah menuliskan takdir yang baik dan merubah takdir yang jelek. Tapi nek wong gak paham kan, woy kan dasare kan ngoten. Lah ini hakikatnya wong tua-tua biyen iku sakjane ono tapi gak tau dicerangno kan ngoten. Akhirnya kula baru sadar, oh mangkane ono istilah tingkepan. Tingkepan kan ndonga bareng. Jadi takdir itu bisa dirubah dengan usaha, dengan doa dan juga dengan sedekah. Supaya takdir yang ditiupkan bersamaan dengan janin tadi maka dirubah menjadi takdir yang baik. Makanya disebut tingkepan. Itu kan ndonga, Pak. Terus mulai digawani. Loh, sing paham ngeten iki nggih wong-wong sing mendalami ilmu-ilmu tasawuf ngeten iki gak dangkal pikiran gak akan sampai ke sana. Dianggap bid'ah kabeh ngoten. Ngerti maksud saya nggih? Nah, setelah iku sing iki sing memperkuat sing biasa tingkepan. Tapi Bapak Ibu, ini adalah wacana supaya kalian jenengan bisa tahu apa yang kita lakukan selama ini ya. Cukup ya? Waduh sampai ponjol akeh kira isan. Iki sok dukan gitu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.